Misi Bu. Selamat pagi Pak. Ya, boleh duduk Bu ya? Ya silahkan Pak. Gimana kabarnya Pak Raffi? Ya, bagus Bu. Sehat? Sehat. Oke. Iya, Ya. Bu. Pak Raffi akan melakukan coaching hari ini, betul? Iya Bu Reni. Ya, sebelum Pak Raffi melakukan coaching hari ini, kita berdiskusi dulu ya Pak ya. Oh, boleh Bu Reni, siap. Ya. Pada saat Pak Raffi coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai antara Pak Raffi dengan coachingnya Yes. ya. Dan itu karena saya harus menilai, maka ada rubrik penilaiannya. Ini Oh, saya gitu. sampaikan dulu ya Pak, rubrik Iya, Bu. penilaiannya. Boleh dilihat dulu. Iya, Bu. Jadi Boleh. diantaranya nanti akan ada mendengar aktif. Ketika Iya. Pak Raffi akan dengan coachingnya apakah sudah mendengarkan aktif. Kemudian ada pertanyaan berbobot, memberdayakan coachingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi. Kemudian nanti alur percakapannya juga akan saya lihat seperti yang ada di alur Tirta. Ada tujuannya, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah Pak Raffi nanti sudah melakukannya atau belum? Begitu ya Pak? Siap Bu. Nah, sesuai dengan rubrik ini, nanti saya akan mengamati Pak Raffi apakah sudah menjalankan semua dengan berdiskusi dengan coach, apakah sudah mengambil kata kunci yang tepat sehingga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu ya. Iya, Bu. Jangan lupa Pak Raffi nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi dari coachingnya. Oh, baik Bu. Ya, kalau boleh saya tahu nih Pak Raffi, sebelum Pak Raffi akan mengembangkan nanti akan coaching, apa yang akan dikembangkan dalam potensi yang nanti akan di-coachingkan dengan coaching? Oh, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah tentang kompetensi inti coaching itu sendiri sih Bu. Jadi tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke, berarti akan mengembangkan 3 aspek sekaligus gitu ya Pak ya, Iya, Bu ketiga Reni. kompetensi tersebut. Nah, Iya. kalau boleh saya tahu, di antara ketiga hal tersebut, kompetensi mana yang Pak Raffi akan kembangkan secara spesifik antara coach dan coachingnya nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang baik dulu Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, jadi ada 2 kompetensi ya, yang spesifik tadi. Yang dikembangkan adalah mendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai Iya, Bu. dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coach. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin Pak Raffi capai dari coaching nanti apa saja Pak? Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dengan coaching yang saya lakukan ini adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dapat menemukan dan juga dapat menemukan cara-cara untuk langkah-langkah dari menyelesaikan masalah tersebut. Begitu Ibu Reni. Ya Pak Raffi, itu indikator yang akan dipakai untuk coaching hari ini Iya. ya. Dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara dan tahapan menemukan sendiri. Gitu ya Pak Raffi? Iya, betul. Ya, terima kasih atas jawabannya Siap. Pak. Iya, Kita Bu. selesaikan diskusi hari ini. Oke. Nanti izinkan saya setelah melakukan coaching, kita akan berdiskusi lagi ya Pak setelah selesai melakukan coaching dengan coach dan coaching nanti. Itu Pak Raffi. Siap Bu, Ya, terima kasih semangat untuk waktunya, coaching hari Iya. ini Pak. Terima kasih Bu. Mari. Halo. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam. Raffi. Silakan duduk. Ya. Selamat siang Bu Galuh. Bagaimana siang. kabarnya? Selamat siang Pak Raffi. Iya. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Bapak Raffi? Saya juga sehat Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Bu Galuh, mohon maaf nih. Dengar-dengar ada sesuatu yang ingin Bu Galuh sampaikan atau ceritakan. Betul begitu Bu Galuh? Iya betul Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Raffi. Jadi kira-kira nih, apa sih yang ingin Bu Galuh sampaikan? Boleh diceritakan nih? Iya begini Pak. Ini kaitannya dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Iya. Saya memperhatikan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini kok belum ada perubahan dalam hal metode ataupun variasi pembelajaran. Padahal sekarang zamannya sudah berbeda ya dengan pendidikan zaman dahulu.
Jadi penyampaian materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional, yakni masih dengan metode ceramah dan ceramah lagi. Padahal sekarang ini perkembangan zaman itu kan semakin canggih ya Pak ya. Betul. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau mengikuti perubahan yang saat ini sedang terjadi ataupun sudah terjadi. Rasanya pembelajaran itu menjadi membosankan, begitu menurut saya. Iya. Berarti saya garis bawahi ya Bu Galuh, permasalahan yang dialami ini adalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan Bu Galuh sendiri kan. Jadi ketika pembelajarannya kurang variatif sehingga menjadi pembelajaran itu terkesan membosankan, begitu ya Bu Galuh? Iya. Ya betul Pak. Jadi metode pembelajarannya itu belum bervariasi dan masih sangat konvensional. Oke. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Bu Galuh inginkan dan didapatkannya pengennya seperti apa gitu? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Misalnya saja dalam hal model pembelajaran yang lebih bervariatif, menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan IT. Bisa dengan bermain peran, pembelajaran yang kontekstual, ataupun mungkin sekedar membuat PowerPoint saja. Itu pun sudah lebih baik menurut saya daripada menggunakan metode ceramah tanpa dilengkapi dengan media apapun. Jadi intinya supaya lebih bervariatif saja, begitu Pak. Jadi kan anak-anak nanti bisa lebih bersemangat untuk belajar. Gitu. Jadi tidak hanya terkesan membosankan ya. Baik, Bu Galuh. Berarti dari yang Bu Galuh sampaikan yaitu penyampaian materi dengan metode atau model yang bervariasi dengan penggunaan bisa jadi dengan media yang bervariasi adalah menjadi kondisi yang ideal ya Bu ya. Jadi artinya kalau kita buat bikin level itu ada di level 10 untuk ya. Untuk di sekolah kita ini Bu Galuh saat ini kira-kira berada di level berapa kira-kira? Kalau 1 sampai 10 ini. Sekolah kita, teman-teman kita itu sebenarnya masih di angka 1 atau sampai sudah 10 ini. Silakan. Ya. Kalau menurut saya mungkin masih di level 5 ya Pak ya. Iya, karena apa ya, rasanya masih mengajar dengan cara yang konvensional itu tadi Pak. Gitu. Jadi kan masih dengan menggunakan ceramah, jadi belum optimal gitu. Jadi lebih kira-kira dari tahap awal dari level 5 kalau dinaikkan, ditingkatkan ini kira-kira nanti di level berapa Bu panasnya? Agar apa? Agar terlihat ada perubahan metode pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi angka 5 ini untuk mencapai angka 10 itu kira-kira di angka berapa ini? Iya, mungkin ditingkatkan lagi ke level 7 gitu ya Pak ya. Karena kalau langsung ke level yang lebih tinggi sepertinya masih sedikit sulit. Tentunya bertahap mengingat masih banyak guru-guru senior. Jadi kira-kira perubahan dari level 5 ke level 7 itu masih dimungkinkan ada terjadi perubahan di situ. Oke, kira-kira nih apa yang Bu Galuh akan lakukan untuk mewujudkan dari perubahan dari level 5 ke level 7 sehubungan dengan penyampaian metode pembelajaran yang bervariasi di antara guru-guru kita ini? Gimana Bu? Ya, sebenarnya saya sudah masih memikirkan apa rencana tindakan yang akan saya lakukan ke depannya. Tapi mungkin semacam pendampingan individu antara saya dengan rekan guru tersebut. Gitu. Jadi Bu Galuh akan melakukan kegiatan semacam pendampingan gitu ya secara individu ya, dengan rekan guru. Jadi kira-kira selain itu ada tidak Bu strategi yang pernah dilakukan di sekolah dan teman-teman dengan hal tersebut? Iya, mungkin selain pendampingan, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk mengadakan suatu kegiatan yang berupa pelatihan atau workshop
yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode ataupun media yang bervariatif. Nah, dari kegiatan yang akan Bu Galuh kerjakan ini, yakni berarti pendampingan, kemudian ada pelatihan atau workshop. Kira-kira yang bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini, yang mana dulu ya Bu? Pendampingan dulu atau workshop dulu, atau workshop baru ada pendampingan, seperti itu Bu Galuh? Baik, mungkin yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat ini apa ya Pak ya? Kalau pelatihan atau workshop tentunya butuh persiapan yang lebih matang dan juga perlu mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Hal ini akan butuh persiapan yang lebih lama. Jadi saya pikir apa lebih baik saya melakukan pendampingan ini bisa untuk segera saya kerjakan. Oke, baik Bu Galuh. Nah, kira-kira nih untuk pendampingan itu Bu Galuh butuh dukungan dari siapa saja yang dapat membantu Bu Galuh dalam pelaksanaan. Kira-kira siapa? Atau sendiri mampu ini kira-kira? Iya, ada sih Pak. Saya butuh rekan guru di sekolah. Mungkin nanti guru IT atau mungkin juga guru yang sudah menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi yang akan saya ajak untuk melaksanakan pendampingan ini. Oke, berarti Bu Galuh dalam melaksanakan kegiatan pendampingan ini, Bu Galuh akan mengerjakannya dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Betul. Jadi dengan kolaborasi dengan guru yang lain. Nah, kira-kira nih yang kira-kira kapan nih Bu Galuh akan melaksanakan rencana itu, mulai untuk melakukan pendampingan tadi? Kira-kira kapan nih? Saya rasa secepatnya deh Pak. Ya, secepatnya lebih bagus ya Pak ya. Mungkin nanti minggu depan saya akan mulai kegiatan untuk koordinasi dulu, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Dan berusaha melakukan kegiatan pendampingan tersebut. Wah, rencananya bagus Bu Galuh. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa yang sudah Bu Galuh dapatkan ini? Apa ya Pak ya? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan setidaknya gambaran bagaimana untuk memulai suatu perubahan di sekolah saya, yaitu dengan mengadakan kegiatan pendampingan dan juga berkolaborasi dengan rekan di sekolah yang memiliki kompetensi dalam menggunakan IT di pembelajaran, serta berkolaborasi dengan rekan-rekan yang sudah mengembangkan variasi metode-metode pembelajaran. Wah, yang inovatif. Oke. Luar biasa Bu Galuh ya. Bu Galuh, sekarang kan sudah mendapatkan gambaran untuk memulai sebuah perubahan, yaitu bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke Bu Galuh, saya tunggu berita yang terkini dari Bu Galuh ya. Setelah melakukan pendampingan itu, yaitu berita perubahan yang terjadi pada guru-guru dalam menyampaikan pelajaran lebih variatif lagi. Semoga rencana-rencana dari Bu Galuh dapat berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Galuh. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Raffi. Dan pasti nanti saya akan cerita dan sharing-sharing lagi. Siap. Pak Raffi. Saya tunggu loh Bu Galuh. Ini kita cukupkan perbincangan ini. Iya Pak. Bu Galuh, dan sampai ketemu lagi. Saya ucapkan terima kasih, bisa tetap semangat dalam menjalankan kegiatan kita. Iya, sama-sama Pak Raffi. Saya juga berterima kasih sekali kepada Pak Raffi karena sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap cerita saya. Siap. Sampai ketemu lagi Pak Raffi. Terima kasih. Semangat selalu, sehat selalu. Saya tunggu ceritanya. Iya, cerita yang luar biasa ya. Oke, siap Pak Raffi. Terima kasih sekali. Saya mohon izin pamit dulu. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Raffi. Pagi Bu Reni. Gimana tadi Pak? Coachingnya lancar? Lancar Bu. Alhamdulillah ya Pak Iya, ya. Pak.
berjalan lancar. Nah, Pak Raffi, tadi saya juga sudah memperhatikan ketika Pak Raffi menjadi coach dan pembicaraan dengan coachi, ini ada yang mau saya tanyakan ya Pak ya, beberapa Bu. hal yang akan saya tanyakan. Siap. Syukur hari ini berjalan lancar coachingnya. Ya, Nah, ada beberapa catatan dari saya. Pertanyaan yang pertama nih ya Pak ya. Iya. Apa sih yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan, tadi kan waktu di awal kita sudah mendiskusikan tujuan Pak Raffi dan indikator ketercapaian yang diinginkan. Nah, sudah didapatkan belum Pak dari proses coaching yang tadi? Oh gitu. Jadi tadi ketika pelaksanaan coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali beberapa potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik Seperti Pak. itu, Bu. Ya, saya tadi juga sudah mendengar secara langsung ya. Pak Raffi ada beberapa catatan dari saya. Ya, tadi sudah melakukan coaching dengan sangat bagus, ya, sesuai dengan alur Tirta, semua tersampaikan, tujuan, identifikasi, kemudian dari rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah tersampaikan, sudah ada rencana-rencana yang akan dicapai, sudah mengidentifikasi permasalahan juga, dan Pak Raffi Bu. mengarah ke coaching dengan kehadiran penuh, tindakan yang dilakukan coaching juga diperhatikan oleh Pak Raffi. Pak Raffi Bu. juga berhasil membantu coaching menemukan rasa tanggung jawabnya sendiri. Jadi bukan dari Pak Raffi ya, tapi Iya, Bu. bisa menggali ya. Itu hebat sekali ya Pak. Tadi saya lihat juga Pak Raffi juga fokus, kehadiran penuh. Pak Raffi bertindak sebagai pendengar yang aktif, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tujuan Pak Raffi di awal tadi ya. Kata kuncinya juga Pak Raffi sudah menangkap ya. Siap, Bu. Luar biasa Pak Raffi proses coaching hari ini ya. Terima kasih Bu Ya, Reni. Pak Raffi diberikan kemudahan dan kelancaran ya untuk melakukan Amin. coaching hari ini. Ya, Nah, terima kasih, selanjutnya Bu. nanti akan digali lagi begitu ya Pak ya. Nah, satu lagi ya pertanyaan ya untuk Pak Raffi. Untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa yang Pak Raffi ingin kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Coaching hari ini kan sudah berjalan dengan lancar nih Pak. Iya. Jadi yang kedepannya akan dikembangkan apa nih Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk berikutnya yaitu saya ingin memahami lebih dalam tentang alur Tirta ini Bu. Jadi supaya ketika melakukan pelaksanaan coaching selanjutnya saya akan lebih baik, lebih memahami lagi dan juga bisa lebih fokus terhadap coaching tersebut. Gitu, Oke, Bu. ya baik sekali Pak, luar biasa ya. Nanti Siap, Bu. semakin hari semakin mendalami alur Tirta dalam melakukan coaching sehingga lebih baik lagi gitu ya Siap. Pak. Terima ya. Terima kasih. kasih Pak untuk pertanyaan hari ini. Luar biasa Bu. Ya. Terima kasih. Saya Makasih. permisi dulu ya Bu ya. Sukses selalu Ya. Pak. Iya.